Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Afifah, NIM 157222008. Saya dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo Semarang. Dalam hal ini akan melakukan konseling tentang deteksi dini pada KPD. Waalaikumsalam. Oh monggo. Monggo pinarak Bu. Sendirian. Saya tutup pintunya ya. Gimana Bu? Saya Bidan Irma Afifah yang bertugas pada malam hari ini. Ada keperluan apa? Gini nih Bu, tetangga saya kan hamil Ya. terus keluar cairan gitu, padahal belum waktunya lahiran. Oh begitu, baik. Saya akan memberikan pengetahuan tentang konseling tentang keluar cairan pada ibu hamil sebelum waktunya, itu dinamakan KPD Bu. Ibu sudah pernah dengar belum tentang KPD? Belum sih. Belum. KPD itu ketuban pecah dini pada ibu hamil terjadi sebelum ada tanda-tanda persalinan Bu. Gitu. Lah mungkin itu tetangga jenengan mengalami KPD. Tanda-tanda KPD itu apa sih? Keluar ketuban yang banyak atau merembes secara tiba-tiba dan tidak disertai tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan itu apa Bu? Tanda-tanda persalinan itu kontraksi dan pembukaan. Jadi seperti ini ya Bu, bisa saya lihatkan gambarnya ya Bu, biar jelas Ibu. Jadi bayi kan di dalamnya kan ada air ya. Ini kan ada air apa? Ada air kawah. Lah ini tuh ari-ari yang menselimuti bayi itu kan ari-ari ya kan. Nah itu di dalam ari-ari itu ada air ketuban. Lah air ketubannya itu berarti keluar sebelum waktunya, seperti ini. Bisa dilihat ya Bu. Ya Bu ya. Seperti ini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda ketuban pecah dini Bu. Jadi seperti ini ya, bisa Ibu lihat. Jadi cairan ketuban itu keluar ya dari vagina dan tidak dapat ditahan, seperti pipis gitu. Keluarnya seperti pipis tanpa bisa ditahan. Kalau pipis kan bisa ditahan ya Bu. Yang untuk selanjutnya cairannya itu ada bau amis ya, tidak bau pesing ya Bu ya. Baunya amis dan tidak bau pesing. Terus warna air ketuban itu bisa bervariasi Bu. Kadang kuning jernih, kadang kuning pucat, atau kuning kehijauan. Kalau kuning kehijauan itu biasanya usia kehamilannya itu lebih dari 40 minggu. Begitu. Terus air ketuban itu memiliki aroma khas seperti bau anyir atau manis ya, dan tidak pesing. Terus
kalau diserap cairan dengan kain atau pembalut, lalu perhatikan warna dan baunya. Jadi seperti bisa ditentukan seperti itu. Sampai di sini paham Ibu? Nggih. Paham ya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab ketuban pecah dini ya Bu ya, yaitu infeksi pada saluran kemih si ibu ya, pada rahim, leher, rahim atau vagina. Terus volume cairannya ketuban itu terlalu banyak. Terus berarti kan gini, bisa terjadi KPD itu disebabkan oleh infeksi. Terus yang kedua itu hidramion atau cairan ketuban yang banyak dalam kandungannya. Terus kebiasaan merokok saat hamil ibu. Terus pernah menjalani biopsi atau operasi pada leher rahim atau serviks ya Bu ya. Terus pernah mengalami KPD sebelumnya. Jadi ada riwayat ketuban pecah dini sebelumnya itu saat hamil. Terus pernah mengalami perdarahan selama kehamilan ya kan. Terus menderita penyakit menular seksual atau selama hamil. Jadi selama hamil itu menderita penyakit seksual, antara lainnya seperti itu. Ada infeksi pada genital ya kan. Terus di samping itu si pekerjaan ibunya itu berat apa tidak gitu. Biasanya kan kalau ngangkat-ngangkat yang berat-berat itu bisa memicu juga KPD. Terus ada riwayat KPD sebelumnya, dan usianya ibu saat hamil itu usianya sudah tua, dan kemungkinan itu biasanya itu terjadinya KPD itu saat hamil lebih dari 2 Bu. Begitu. Terus bagaimana kalau umpamanya terjadi KPD, penanganannya bagaimana gitu ya? Penanganannya ya kemungkinan harus segera diakhiri kehamilannya, biasanya dengan tindakan induksi persalinan atau operasi. Itu kalau memang sudah terjadi fetal distress, dalam arti titik detak jantungnya itu berdetak tidak pada normalnya seperti itu, bisa diinduksi di rumah sakit. Nah, bagaimana kalau tetangga atau ibu mengalami KPD? Ibu harus segera ke tenaga kesehatan ya. Gejalanya seperti itu, terus penanganannya dipantau di rumah sakit. Biasanya nanti saya rujuk Bu ya kan, pemberian obat dan dikolaborasikan dengan dokter spesialis kandungan. Lah apa sih bahayanya komplikasi pada KPD itu? Biasanya itu terjadi persalinan prematur persalinan sebelum waktunya. Terus infeksi pada bayi karena sudah rembes, jadi bayinya itu akan mengalami infeksi, dan pada bayinya juga akan mengalami asfiksia. Asfiksia itu nafasnya terganggu, dan hipoksi pada bayi seperti itu. Itu tuh ya. Komplikasinya kan persalinan prematur, infeksi, komplikasi pada ibu. Nah, komplikasi pada ibu itu berarti terjadi endometritis ya kan. Terus penurunan aktivitas miometrium atau terjadinya distosia atau atonia uteri Bu ya. Terus bisa terjadi sepsis, demam pada si ibu ya, karena memiliki terjadi air ketubannya sebelum waktunya, bisa terjadi demam. Terus bisa shock pada si ibunya. Terus komplikasi pada janin itu apa? Asfiksia ya kan, bisa demam juga pada bayinya sampai hipoksi, dan bisa terjadi kematian. Itu seperti itu. Oh iya Bu, saat ibu hamil yang mengalami KPD atau mengalami keluar cairan sebelum waktunya bersalin, itu tidak boleh berjalan-jalan, harus
tidur di tempat tidur saja berbaring. Kalau umpamanya kok pingin pipis nih ya, boleh ke kamar mandi tapi langsung ke tempat tidur lagi. Jikalau air ketubannya banyak yang keluar, tidak boleh turun dari tempat tidur, Bu. Ibu bisa pipis menggunakan pispot. Pispot dibawa ke tempat tidur lah, nanti untuk membersihkan jalan lahir ibu menggunakan air dan tisu basah. Ibu, setelah saya memberikan konseling tentang KPD, ibu sudah memahami? Sudah, Bu. Kalau begitu saya akan memberikan pertanyaan ya. Apa sih yang dimaksud KPD? KPD itu keluar cairan saat hamil, tapi belum saat melahirkan. Oke. Ciri-ciri KPD itu apa ya, Bu? Cairan ketuban keluar dari vagina, terus tidak bisa ditahan, Bu. Baunya itu amis, tapi nggak pesing kok, Bu. Sama warnanya itu bisa kuning jernih, terus kuning pucat sama kuning hijauan. Terus sebabnya apa sih, Bu? Air ketubannya itu kayaknya berlebihan sama infeksi ginjal atau vagina, sama mengandung dengan ukuran bayi yang besar. Selain itu merokok saat hamil juga menyebabkan KPD, Bu. Gitu. Terus jika terjadi KPD penanganannya bagaimana, Bu? Dianjurkannya segera ke tenaga kesehatan. Terus Induksi atau operasi dengan dokter kandungan. alhamdulillah ya, Bu ya. Konseling dari saya, Ibu sudah paham betul. Berarti kalau momennya Ibu mengalami tanda-tanda yang saya konselingkan tadi, Ibu harus segera ke tenaga kesehatan segera ya, Bu ya. Tapi alhamdulillah Ibu tidak mengalami ya. Iya. Setelah melakukan konseling pada deteksi dini tentang KPD, saya akan melakukan pendokumentasian. Demikian tadi konseling tentang deteksi dini KPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.